Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, jadi Ibu hari ini minta izin ulun hendak melakukan wawancara ke Ibu, di mana di sini adalah salah satu pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak Ibu. Iya. Nah, kemudian di sisi lain kami di sini hendak belajar dengan Ibu, di mana bagaimana cara-cara Ibu nanti biasanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di sekolah Ibu yang Ibu pimpin. Iya, baik. Nah, apalagi ini terutama masalah-masalah yang berhubungan nanti dengan ada dua hal benar yang saling berbenturan. Nah, di situ dimana biasanya ketika ada permasalahan di sekolah, tidak kemungkinan tuh Bu ada sebuah dilema etika. Ada dua hal yang benar, yang dua-duanya sama-sama benar, tapi kita tidak bisa menolak nih, harus memilih salah satu. Baik, oke, sebelumnya Ibu sudah pernah menemui mungkin Bu lah kasus-kasus demikian. Iya, betul sekali. Pasti sering terjadi itu di sekolah. Ya. Iya. Baik Bu. Jadi yang pertama yang ingin menanyakan Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu nih mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus mana yang ini termasuk dilema etika ataupun itu adalah rujukan moral Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Jamal atas wawancara kita hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan etik moral. Nah, pertama yang kita lakukan, kita harus mengenali dulu permasalahannya seperti apa, kemudian permasalahannya seperti apa. Selanjutnya apa yang menjadi relevansinya dari permasalahan itu sehingga permasalahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu permasalahan itu perlu kita uji kebenarannya, apakah memang benar-benar terjadi atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat aturannya. Kalau memang masalah itu terjadi, lalu aturan yang sesuai itu seperti apa? Regulasi gitu Ya, ya? regulasinya betul sekali. Sehingga kita tidak berbenturan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Lalu kita cari lagi langkah pengujiannya seperti apa. Seperti itu Pak, kira-kira. Terima kasih Ibu. Jadi ada 5 cara ulun lihat di sini Ibu lah yang biasa Ibu jalani untuk mengenali ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral gitu Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Lalu yang kedua Ibu, selama ini bagaimana juga cara Ibu untuk menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama punya kepentingan yang benar. Oke, baik. Sebagai seorang pimpinan ya Pak, mungkin tidak semudah dan segampang ya kita mengambil suatu keputusan ya. Jadi keputusan itu harus benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Yang kita hadapi ini kan berbagai macam ya Pak ya, berbagai macam tingkatan, baik itu guru, permasalahannya hadapi guru dan hadapan siswa. Jadi tingkat pendidikannya juga berbeda. Tentunya kita menghadapinya juga dengan sikap yang berbeda. Ya. Nah, yang adapun indikatornya tetap kita memegang regulasi tadi antara yang benar dan yang memang benar-benar benar. Kan ada yang benar, ada yang salah ya Pak ya. Dan ini kan kondisi benar dan benar. Ya, itu. Kemudian karakter guru yang menjadi sumber permasalahannya itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Nilai moral aturan itu juga harus kita lihat ya. Sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak terlepas dari kepentingan orang banyak, baik itu kepentingan siswa maupun kepentingan guru, juga kepentingan sekolah ya. Jadi keputusan yang diambil harus berkaca pada itu. Kemudian rasa apa ya Pak, kasihan itu Pak. Ada intuisi kita gitu ya, dimana kita perlu ya melihat bahwa ini memang ada yang ada sifat intuisi, rasa perasaan kita sebagai manusia gitu ya, kita terlepas. Tapi terlepas dari itu ada yang regulasi tadi yang harus memang kita penuhi. Jadi mana lebih berat nih Bu, menimbang regulasi atau
rasa kasihan atau kemanusiaan tadi dahulu yang kita dahulukan? Tergantung Pak, tergantung dari jenis permasalahannya. Ya kalau memang permasalahan itu urgent dan memang harus regulasi yang kita utamakan, otomatis kita sampingkan rasa intuisi dan kemanusiaan tadi. Tetapi kalau memang rasa kemanusiaan itu perlu kita anukan, nah regulasi otomatis berlakunya agak surut gitu ya Pak, ya, menyesuaikan gitu ya Pak. Oke, siap. Tergantung sikon berarti Bu? Iya, tergantung sikon. Oke. Baik. Jadi selama Ibu mengambil keputusan yang 5 etika tadi sama-sama benar tadi, ada tidak Bu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ambil, tahapan-tahapan yang Ibu ambil terlebih dahulu dalam mengambil keputusan? Oke, langkah-langkah yang perlu kita ambil pertama ya, nilai yang saling tentunya tidak bertentangan dengan nilai ya norma ya Pak ya, norma gitu, tentang keadilan dan bagaimana tanggapannya ya, tanggapan dari permasalahan tadi dan tanggung jawab kita tentunya. Jadi tidak mesti tidak apa ya, kita tidak mengesampingkan nilai dan tidak mengesampingkan juga tanggung jawab yang kita penuhi ya, harus kita penuhi dari itu tadi. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah itu perlu kita lihat dulu. Apabila memang situasi ini melibatkan sekolah, kepentingan sekolah, otomatis kan kepentingan pribadi ya kita sampingkan gitu ya. Kemudian faktor yang relevan ya, faktor yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita lihat apakah keputusan yang kita ambil ini bisa kita pertanggungjawabkan kalau kita mengesampingkan regulasi tadi Pak. Nah, tetapi kalau kita mendahulukan intuisi atau perasaan kemanusiaan tadi, faktornya itu apa? Tentunya ada konsekuensi yang harus kita penuhi ya terkait dengan regulasi tadi. Karena kan kita mengambil keputusan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada keputusan yang kita ambil atas kita sendiri, ada juga keputusan yang berdasarkan minta pendapat dari atasan gitu ya. Atasan kita kan kalau saya otomatis pengawas dan dinas pendidikan, dan juga memperhatikan rekan-rekan teman sejawat, misalnya teman kepala sekolah ataupun guru sendiri. Nah guru kan perlu diajak kolaborasi, jadi bisa kita mengambil keputusan tanpa itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Ada beberapa langkah berarti yang ulun lihat di sini. Berikutnya Ibu, nah, jadi apa aja Ibu selama ini hal yang Ibu anggap efektif nih dalam Ibu pengambilan keputusan kasus di 5 etika tersebut Bu? Hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang jelas hal yang paling efektif itu kita berdasarkan regulasi dulu. Regulasi yang harus dipikirkan bulan. Iya, diutamakan di regulasi. Karena biar bagaimanapun kita kan berada di bawah ada aturan birokrasi yang tidak bisa kita lawan gitu. Jadi regulasi yang kita utamakan. Lalu setelah itu baru yang intuisi tadi, perasaan kita, rasa kemanusiaan kita juga harus ada lah gitu ya. Jadi melihat sikon. Oke, itu Bu lah. Baik. Berikutnya Ibu, hal apa aja nih Bu yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Ya tantangan ya Pak ya, berbicara tentang tantangan. Kita kan tadi berbicara tentang regulasi ya Pak ya. Nah kita terkait regulasi tadi otomatis kan harus melihat bahwa ini adalah peraturan yang harus kita penuhi. Kemudian kalau ini permasalahannya dari guru seperti apa, berarti itu yang kita utamakan. Terus kalau kita menggunakan semacam intuisi ya atau perasaan tadi, tentunya ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Ya ke guru itu sendiri, dia harus mengerti bahwa ketika saya memberikan ini semacam perasaan intuisi atau sejenis misalnya keterlambatan gitu, dia harus memahami konsekuensinya dari keterlambatannya apa, atau misalnya izin tetapi tidak jelas gitu ya izinnya seperti apa. Berarti kan saya melepas regulasi ya Pak ya, melepas regulasi, mengesampingkan itu. Tetapi ya memang harus keduanya itu memang harus balance ya. Kita lihat dari situasinya seperti apa. Kalau kondisinya yang memang urgent, mau tidak mau ya kita harus bersikap ya, mengambil keputusan yang memang sesuai dengan regulasi tadi. Dan tentunya keputusan yang kita ambil ini kan tidak hanya kita pertanggungjawabkan ke atasan kita, tetapi kan ada tanggung jawab moral kita Pak, baik kepada diri kita sendiri, yang kedua kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi harus
apa ya Pak ya, memang itulah dilema yang dihadapi kepala sekolah, tapi memang itu tadi. Jadi kapan kita bersikap harus ini wajib, ini tidak, kemudian ini bisa menggunakan regulasi, ini tidak. Nah itu lihat dari situasi dan kondisinya. Jadi tantangannya kalau boleh saya simpulkan adalah membaca situasi. Iya betul sekali Pak, membaca situasi. Tapi tetap memang regulasi tadi harus kita utamakan gitu ya. Jadi membaca situasi lalu disesuaikan dengan regulasi yang ada, gitu pula tantangannya selama ini. Oke, berikutnya Ibu lah melanjutkan, apakah dalam Ibu selama ini mengambil keputusan ada sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Mungkin Ibu ketika ketemu suatu dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu jadwal tertentu, seperti apa biasanya? Baik Bapak, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi ya, jadwal itu sebenarnya tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi melihat dari permasalahan yang ada, ya permasalahan. Kalau memang dilema tadi muncul dan sifatnya urgent, kita tidak perlu menunggu waktu yang lama kan, harus kepala sekolah harus mengambil keputusan. Tetapi kalau tentunya harus ada koordinasi juga Pak dengan atasan-atasan kita. Tetapi kalau dilema tadi bisa di apa ya, tidak urgent ya, kita bisa bicarakan lagi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan gitu. Tidak mesti yang saat itu kita. Jadi waktunya itu fleksibel. Ya tergantung dari tingkat itunya tadi. Urgenitasnya. Iya, betul. Kemudian Ibu, adakah tokoh atau orang atau faktor tertentu yang dapat mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan? Kalau saya terus terang, bukan terus terang ya, otomatis harus berkoordinasi dengan atasan ya. Atasan langsung di sini kan kalau kepala sekolah pengawas pembina ya. Tidak bisa kita lepas dari pengawas pembina. Setelah itu kan pengawas pembina masih ada dinas pendidikan melalui Kabid PTK gitu ya. Kemudian perlu juga kadang saya berkoordinasi dengan komite sekolah. Komite sekolah. Ya. Nah, terakhir Ibu nih, dari semua yang Ibu sampaikan barusan, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan. Ada tidak Ibu hal baik yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Baik, hal baik ya, tentunya ada ya Pak ya. Namanya kita berkolaborasi dalam satu organisasi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Tetapi kita tidak terlepas juga dengan aturan regulasi tadi. Jadi bagaimana kita memilah antara yang wajib dan yang tidak wajib, kemudian yang bisa yang harus regulasi dan perasaan gitu ya Pak ya, itu. Memilah tadi juga Bu. Iya, memilah. Baik, demikian Ibu yang sudah saya melakukan pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan Ibu. Semoga dari hasil jawaban Ibu ini dapat membantu kami melakukan guru penggerak untuk melaksanakan tugas dan belajar dari Ibu. Semoga keputusan-keputusan nantinya kami ambil juga dapat berkaca dari yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang, alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini Bapak Ulun minta waktu ke Bapak untuk melakukan wawancara. Di mana ini adalah pemenuhan tugas dari Bank Guru Penggerak. Di sisi lain, wawancara ini juga sebagai hasilnya nanti akan sebagai pelajaran bagi kami Bapak, untuk bagaimana caranya pengambilan keputusan yang tepat, yang baik, berkaca dari yang sudah Bapak lakukan selama ini. Nah, jadi Bapak sebelumnya mungkin Bapak pernah menemui di keseharian Bapak selama menjadi kepala sekolah, menemui sebuah permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dilema etika istilahnya kalau di sini, dan ada juga yang namanya dudukan moral. Pernah seperti itu Bapak atau bagaimana? Pasti terjadi itu. Misalnya nih, sebagaimana dilema etika ini contohnya misalnya ketika anggaplah bantuan PIP, bantuan PIP kita salurkan kepada orang tua siswa. Nah, kemudian yang seyogianya itu kan untuk keperluan sekolah, lalu mereka belanjakan untuk kepentingan
pribadi. Iya. Nah, itu sama-sama benar tuh sebetulnya. Untuk sekolah juga benar, untuk pribadi, untuk makan juga benar, kebutuhan tinggi, kebutuhan hidup mereka. Di situ kadang kepala sekolah mempunyai trik-trik tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Nah, yang pertama Bapak selama ini nih, bagaimana cara Bapak untuk mengenali ini kasusnya, apakah ini termasuk dilema etika yang dua-dua sama-sama benar tadi, ataukah ini termasuk bujukan moral? Kalau bujukan moral ini Bapak seperti misalnya pendekatan kepada kepala sekolah Bapak. Satu misalnya nih, ada orang yang tidak naik kelas. Nah lalu karena nilainya kurang dari KKM, maka sesuai rapat pleno di sekolahan, maka dia tidak naik kelas. Ternyata ada keluarganya sebagai guru, misalnya neneknya kah jadi guru, lalu neneknya membujuk ke Bapak, tolong Pak naikkan karena ini cucu ulun bla bla bla. Nah itu termasuk bujukan moral namanya, benar dan salah. Nah kadang dua-dua ini ada kepala sekolah punya trik-trik tertentu mengenalinya. Bagaimana kalau cara Bapak mengenali hal tersebut? Kalau kita di dalam hal menangani itu pas terjadi pada saat itu, hal yang pertama kita pegang adalah bagaimana peraturan-peraturan perundang-undangannya. Itu yang pertama dulu. Jadi kita runtun dulu bagaimana sih aturan-aturan yang berlaku secara legal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu baru kita berikan atau yang namanya kita kumpulkan dengan rapat bersama. Biasanya kita lakukan rapat bersama untuk membahas masalah apa sih yang terjadi. Nah kebetulan yang terjadi pada saat ini apa yang sudah Bapak sampaikan, yaitu antara kebutuhan dan kewajiban Inya sebagai siswa yang diputuskan oleh orang tuanya, dan itu sebagai kebutuhan pangan wajib sebagai hidup. Kemudian di dalam kita pemerintahan kependidikan kita wajib juga untuk di dalam memberi kebutuhan sekolahnya. Jadi kalau kita berdiri sebagai orang pendidikan, maka kita lebih banyak mendorong kepada ke arah pemenuhan kebutuhan pendidikan. Karena tupoksi daripada PIP tadi adalah untuk bagaimana anak itu terpenuhi pendidikannya. Namanya ada program dari pemerintah untuk itu. Nah, barulah kita berikan kelonggaran, artinya kalau sudah seumpama ada lebihan bisa diarahkan ke kebutuhan pangannya. Itu yang biasanya pada saat rapat kita lakukan. Oke, jadi 3 cara itu Bapak lah ulun di sini. Bapak lihat regulasi yang berlaku dulu, kemudian rapat bersama dengan guru, kemudian orang tua dan komite, kemudian kebijakan sekolah. Setelah itu sudah terpenuhi, mungkin ada sisanya yang bisa digunakan. Seperti tadi, itu Bapak untuk membedakan antara yang mana dilema etika sama moral tadi, adakah tips dari Bapak membedakannya? Yang mana yang bujukan moral sama dilema etika? Untuk sementara inilah itu tergantung. Dalam satu sisi orang tua siswa kita ini kalau boleh dikatakan memang menengah ke bawah dalam hal dunia pendidikan. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu itu lebih banyak kepada arah nafsunya, bukan akal pikirannya. Nah jadi kita mendalami itu dulu, yang mana sih kalau dilihat dari lalunya baru seperti itu. Nah mana sih yang mana betul? Kita karena kalau membedakan karena semua punya kebutuhan. Iya. Coba tapi kita kembali lagi ke arah regulasi aturannya seperti itu adanya. Kemudian untuk mendorongnya tadi itu yang dilihat tadi itu apa? 2 hal yang moral sama dengan dilema etika. Kalau etika itu kan sama-sama benar nih. Kalau moral tadi bujukan, satu benar dan salah. Oke Bapak, berikutnya Bapak lah. Ada nggak Pak kira-kira selama Bapak mengambil keputusan di sekolahan untuk yang sama-sama benar tadi, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan tadi, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika yang sama-sama benar?
kita pada saat untuk sementara ini saya sebagai pemimpin itu biasanya mengambil keputusan terbanyak, suara terbanyak. Nah, mengambil suara terbanyak setelah ditimbang dan kita panggil ada beberapa guru senior untuk mempertimbangkan hal-hal itu. Nah, mana sih di antara yang paling urgent ya. Nah, baru kita putuskan. Nah, barulah dari pihak guru senior menampilkan beberapa ini yang paling urgent, dan baru saya sebagai manajerial stakeholder di sekolah memutuskan, dan itu nantinya pun dihabarkan pada saat atau dikumpulkan guru-guru, siswa, orang tua siswa menghabarkan tentang keputusan itu. Berikutnya Bapak, ada tidak Pak langkah atau prosedur yang biasa Bapak gunakan dalam mengambil keputusan selama ini? Setiap langkah pasti ada. Salah satunya kita berpijak kepada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita sebagai kultur Indonesia adalah demokrasi yang terpimpin, yaitu kita harus selalu mengumpulkan pendapat-pendapat bersama, dan itu yang ulun dan saya terapkan di sekolah ini, sehingga setiap keputusan-keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan bersama, yang tentunya dari pihak kepala sekolah yang pastinya untuk tampil bertanggung jawab sepenuhnya, tapi itu adalah dari keputusan kita bersama, dan itu hal yang paling mendasar. Tanpa adanya keputusan itu bersama, banyak akan menjadikan hal-hal yang tukar pendapat, bahkan ada yang akan senang. Tapi dengan adanya yang hal kebersamaan atau diurung-urungkan adik dengan sesuai dengan Pancasila, insya Allah terkapar semua. Jadi makanya bermusyawarah tadi Pak. Bermusyawarah. Nah, di musyawarah itu bakalahi dulu di sana. Dulu apa sih dari pihak A, apa sih dari pihak B, apa dari B, hasil yang terbaik itulah yang kita ambil, dan itu menjadi keputusan bersama dan harus sama-sama dijalankan. Setelah diputuskan, dan itu harus dijalankan. Dan tentunya ada pastilah yang namanya evaluasi kembali. Evaluasi kebetulan. Setiap keputusan harus dievaluasi kembali dan dinilai. Nah, berikutnya Bapak, apa aja Bapak selama ini yang Bapak anggap efektif nih dalam Bapak ngambil keputusan? Ada nggak hal-hal tertentu yang Bapak rasa ketika hendak ngambil keputusan Bapak harus berpacu pada satu hal itu yang efektif membuat keputusan yang Bapak ambil tuh kena atau tepat sasaran gitu Pak? Yang paling tepat sasaran itu adalah yang paling urgent. Urgent seperti apa? Jadi mana sih yang dibutuhkan? Salah satu contoh di tempat kami, khususnya sini, bobolnya atap kelas, plafon lah, urgent tuh. Dan itu tidak dianggarkan di Arkas atau di tapi karena itu harus wajib, dan itu bisa menyebabkan siswa-siswa kita kejatuhan plafon, membahayakan, maka itu yang pertama-tama kita selesaikan, dan itu sudah real terjadi di sini. Jadi apa sih? Kemudian bagaimana dengan biayanya? Nah, biayanya itu nanti bisa kita ambil melalui dari komite sekolah atau dari orang tua siswa. Berikutnya lagi, ada tidak Bapak hal-hal tertentu yang jadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan? Pasti ada. Apa itu? Tantangan yang terberat itu adalah pada saat seorang guru mempunyai ego yang lebih, atau dia merasa orangnya lebih daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua,
biasanya orang-orang yang ego itu adalah orang yang secara pribadi itu dia itu textbook. Jadi segala sesuatu sesuai aturan. Nah, itu tantangan kita selama ini. Tapi tantangan itu dapat dan pasti kita atasi dengan selalu tadi bercermin kepada Pancasila, sila keempat. Kita selalu berkomunikasi dengan pada saat kita di rapat. Jadi itu keputusan. Karena itu yang paling selama ini gaya saya tuh melakukannya seperti itu. Setiap segala sesuatu simpan dulu dan kemudian catat, memorikan. Nanti kita untuk memecahkan masalahnya dengan dijadwalkan rapat bulanan, rapat, dan itu yang paling penting. Prosedur Bapak berarti Pak, kalau ada masalah disimpan, catat, kalau dijadwalkan untuk rapat, buka di rapat, cari solusinya. Oke, siap. Oke Bapak, apakah Bapak nih memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ketika Bapak menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah kasus di etika tersebut? Oh, pasti ada. Itu pasti ada juga Prosedurnya gitu. Kebetulan untuk melakukan itu kan kita sebagai orang pendidik atau orang yang berorganisasi secara lumrah itu sudah yang namanya POAK. POAK itu singkatan dari adalah planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian action, kemudian controlling, dan satu lagi adalah penilaian. Nah, trik-trik itu yang kita ambil, dan itu siapapun orang yang berkecimpung di organisasi khususnya sekolah itu harus kita pegang. Jadi harus ada perencanaannya. Setiap sesuatu masalah harus kita rencanakan dulu. Untuk setiap sesuatu yang akan kita olah harus ada perencanaannya dulu. Yaitu dengan cara tadi merapatkan, kita dibentuk pengorganisasiannya, siapa sih yang memegang peranan dalam itu, siapa sih yang bertanggung jawab, siapa sih yang memegang dananya, siapa sih yang melakukan publikasi dan hal-hal lainnya. Nah, setelah itu action, hanya kita pelaksanaannya. Nah, itu setelah kita bagi secara struktur, nah kita lihat sih bagaimana kinerjanya, yaitu dengan mengontrol. Kalau terlalu lebih atau kelebihan daripada sesuatu biaya, nah kita langsung kita cut, atau kita paling kadang kita panggil secara individu, bukan menegurnya langsung saat itu dengan di tengah orang banyak. Itu sangat hal yang tidak bagus dan tidak sesuai etika kalau menurut guru. Jadi yang paling penting itu adalah pada saat kontrol ada guru melakukan hal-hal di luar batas sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan, kita panggil. Atau yang namanya kalau di dalam dunia kedokteran itu kan secara klinis, nah, artinya pian ini terlalu lebih ininya. Dan kita pun harus mau menerima kritik, saran, pendapat, tapi tentunya juga kita harus batasi dengan cara secara etika. Seperti kita memanggil guru itu kan, kalau ada masalah-masalah yang terlalu berlebihan pada saat mengajar, pada saat dia melakukan siswa, pada saat mengambil sesuatu pekerjaan dari yang sudah ditentukan lain pada kita panggil secara klinis. Dan akhirnya lalu pada saat rapat saja akan kita bahas kembali untuk dinilai seperti itu. Bapak, adakah lagi nih tokoh seseorang atau faktor tertentu yang dapat mempermudah dia dalam mengambil keputusan? Maksudnya tokoh-tokoh? Boleh tokoh ataupun ada hal-hal tertentu yang membuat Bapak ketika mengambil sebuah keputusan Bapak lebih mudah jika hal itu ada, atau orang itu ada, atau sesuatu itu ada di sekitar pian. Banyak sih tokoh-tokoh yang kita anut. Kalau dalam kita sebagai agama Islam kan guru-guru kita, guru-guru yang warak, artinya guru-guru itu yang bisa mengontrol kita.
Kemudian kalau dalam dunia pendidikan juga banyak. Ada yang namanya Ki Hajar Dewantara. Kemudian kan itu. Kemudian kalau dalam ilmu teknologi kan kita Pak Habibie. Kita tidak mampu memberikan sama seperti beliau-beliau itu, tapi paling tidak kita dikejar-kejar ada sebuah yang dapat kita ambil apa sih yang sesuai kemampuan kita, salah satunya seperti itu. Nah itu adalah satu bagian daripada tokoh-tokoh yang dapat kita ambil. Terakhir Bapak, dari semua yang telah kita bicarakan tadi, Bapak sampaikan tadi, apa sih yang dapat dipetik pengalaman dari situ, yang dapat diambil pelajaran dari situ, atau hal baik apa yang dapat kita ambil, Bapak ambil dari kegiatan yang Bapak sampaikan tadi? Dari hasil yang tadi ataupun selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, baik itu secara PLT dan sekarang sudah 1 tahun definitif. Hal yang paling utama itu adalah mendewasakan diri kita, yang tentunya di dalam kepemimpinan itu harus bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menjadi orang yang lebih lemah, karena tanpa bantuan daripada teman-teman sejawat kita tidak akan mungkin terjadi yang namanya organisasi atau pelaksanaan pembelajaran yang dapat kita capai. Jadi dengan adanya kita sebagai pemimpin, kita tahu bahwa kita itu sangat lemah. Jadi dari situ Pala mulai muncul rasa makhluk kita gitu Pala. Sebagai kita. Karena kita pasti memerlukan orang lain gitu Pala. Itu nampak sekali. Jadi dengan adanya kepemimpinan kita sebagai kepala sekolah, jadi tahu kita, dan kita dapat mengaplikasikan pelajaran ilmu akhlak, karena di dalam ilmu itu kan paling tinggi daripada ilmu akhlak yaitu memuliakan orang lain dan merasa diri kita rendah. Seperti itu. Bukan berarti malah wah Pala. Jangan. Malah baliknya berarti. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah memberikan waktu Bapak, kesempatan Bapak untuk menemani Ulun berbicara masa tugas ini. Semoga dari sini Ulun dapat belajar dari Bapak bagaimana cara-cara dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak. Sukses selalu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah diizinkan hari ini Ulun berkunjung ke sini. Di mana tujuan Ulun untuk menyelesaikan tugas dari sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, kami di sini ajang untuk menimba ilmu kepada Bapak. Di mana di sini akan ada wawancara ke Bapak untuk menggali apapun tentang pengambilan keputusan. Oke, Pak. Sebelumnya, Bapak boleh diceritakan sudah berapa tahun nih sebagai kepala sekolah? Sudah menjabat kepala sekolah sejak Februari 2014. Dulunya bertugas di SDN Tanjung Pagar 3. Iya, sekolah ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ini pernah Jadi selama 8 tahun 2 periode karena harus pindah atau mutasi ke sekolah yang lain, dan bertugas di SDN Pengurus Dalam 4 ini sudah lebih 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Itu
itu tepatnya tanggal 16 Maret tahun 2022. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini kurang lebih udah hampir 10 tahun Pak lah. Ya, 9 tahun. 9 tahunan Pak lah menjabat sebagai kepala sekolah lagi. Nah, jadi selama Bapak 9 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, sudah banyak sekali dong pengalaman yang Bapak temukan ya selama menjadi kepala sekolah gitu ya Pak ya. Terutama tentang kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral gitu Pak lah. Oke, nanti bisa dibagikan dengan kami Bapak bagaimana trik-trik Bapak untuk mengenali gitu Pak. Nah, jadi kalau dari Bapak sendiri bagaimana cara Bapak membedakan atau mengenali ini adalah sebuah kasus yang disebut dengan dilema etika di mana ada kepentingan yang sama-sama benar ataukah ini termasuk yang bujukan moral? Dari mana cara mengenalinya Bapak? Untuk pertama-tama kita mengenali itu adalah kita lihat dulu kasus terjadinya sesuatu. Jadi apabila itu terjadi di lingkungan pembelajaran, nah itu mungkin kita masuk di etika moral. Tapi kalau berkaitan dengan kedua belah pihak yang menginginkan kepada kita, nah itu mungkin adalah suatu ajakan untuk di dalam ranah etika moral. Jadi untuk membedakan yang dilema etika dan bujukan moral, ya, dilema etika dan ajakan moral itu adalah bedanya. Kita lihat kasus yang untuk etika moral itu kasusnya adalah terjadinya sesuatu di lingkungan pembelajaran. Nah itu. Nah, tapi kalau kita berlibat dengan orang lain ataupun dengan salah satu guru di sini, apakah itu guru, apakah itu jabatan sebagai bendahara dan lain sebagainya, yang melibatkan kepada kita untuk mengambil suatu kebijakan, nah itu bisa jadi itu termasuk di dalam bujukan moral. Oke, jadi kenali dari awal Pak lah. Kenali dulu dari awal. Dia itu arahnya mau kemana berarti Pak lah. Ya. Kalau dia tuh lebih mengedepankan entahlah itu jabatan kita kayak memanfaatkan dan lain sebagainya, itu ranahnya nanti masuk ke bujukan moral. Oke, begitu. Terima kasih. Nah, jadi selama ini Bapak kita akan fokusnya ke kasus dilema etika. Nah, jadi Bapak selama ini bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan yang dimana keputusan tersebut kasusnya adalah dilema etika yang sama-sama benar tadi Pak. Jadi untuk menyelesaikan itu, bila kita ada ketemu kasus seperti itu, memang selama ini pernah kita alami seperti itu. Nah itu karena kita mendapat laporan dari guru bahwa ada anak yang katakanlah lemah dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Nah itu adalah kita lihat dulu kemampuan anak tersebut, gimana kelemahannya. Nah apabila anak ini kelemahan dalam suatu pembelajaran, mata pelajaran, kita umpamakan misalkan matematika, nah itu hendaknya adalah kita lihat dulu nilai rata-rata keseluruhan untuk menyelesaikan itu, rata-rata keseluruhan di kelas, lalu kita membuat KKM untuk menuntaskan masalah itu supaya anak ini dapat mengikuti pembelajaran, dapat mencapai di KKM itu. Jadi kan KKM ada untuk menentukan KKM itu ada 3 faktor seperti kompleksitas, bahan dukungan maupun entitas siswanya sendiri. Nah setelah kita menentukan KKM, lalu kita memberikan penilaian. Nah penilaian apabila KKM-nya tidak tercapai, nah itu hendaklah kita adakan remedial. Nah, remedial atau pengayaan dengan soal yang sama kita berikan lagi. Nah apabila itu tercapai, alhamdulillah. Kalau tidak, maka KKM-nya perlu kita revisi ulang. Mungkin apakah KKM-nya
terlalu tinggi ini, nah, sehingga anak tidak tercapai. Nah, apalagi kalau kita merujuk ke IKM saat ini, nah ini kadang istilah anak naik, itu tidak naik ataupun anak itu di bawah KKM tidak ada lagi, karena kemampuan pembelajaran yang kita berikan adalah berdasarkan kebutuhan daripada anak itu sendiri. Nah, makanya diadakan asesmen awal maupun asesmen akhir. Baik, itu untuk kasus mungkin di pembelajaran Pak. Ya. Nah, bagaimana jika seperti ini kasusnya Pak? Anggaplah sebuah bantuan PIP nih dari pemerintah datang ke satu anak A. Nah, satu anak A itu dia tuh mendapatkan bantuan PIP sekian ratus ribu begitu Pak. Lalu kita sebagai sekolah biasanya kan mengabarkan kepada anak tersebut, kepada orang tuanya untuk mengambil bantuan PIP tersebut ke bank. Nah, kemudian biasanya memang bantuan PIP ini dipergunakan oleh anak yang tidak mampu untuk mereka membeli perlengkapan sekolah kah, membiayai les dia kah, atau apapun tentang pembelajaran. Tapi ternyata sampai rumah uang tersebut digunakan oleh orang tuanya untuk kebutuhan keluarga misalnya Pak. Karena pengakuan dari orang tuanya yang sudah kada bekerja, lalu udah kada ketemu lagi nih cara bagaimana mencari uang, lalu menggunakan uang bantuan tersebut untuk kebutuhan makan. Itu sama-sama benar tuh kayaknya Pak. Nah, jadi kan satu, untuk sekolah udah ada undang-undangnya, yang kedua dia pakai untuk makan dan nyambung hidup. Itu adalah salah sebuah kasus dilema etika di mana keputusannya yang diambil adalah sama-sama benar. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal seperti itu kira-kira? Pertama-tama kita bicara bersama dulu, kita panggil orang tuanya, kita komunikasikan, kita jelaskan kegunaan bantuan dari PIP ini. Nah, bahwa PIP ini adalah untuk membantu anak dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, kita berikan sedemikian rupa penjelasan bahwa kegunaan PIP ini untuk itu. Nah, kemudian orang tua murid, kita mengetahui bahwa ekonominya lemah, artinya itu bisa dana itu untuk keperluan rumah tangga bisa, tapi presentasinya dilihat, jangan sampai dana ini sepenuhnya untuk keperluan rumah tangga. Nah, karena kalau sepenuhnya untuk keperluan rumah tangga berarti dana yang diberikan itu salah manfaatnya. Nah, sedang ini untuk anak. Jadi kita adalah dalam hal ini memanggil orang tua murid duduk bersama untuk membicarakan, memberikan pengarahan kepada orang tua murid, memberikan pencerahan bahwa uang ini adalah untuk kelangsungan pembelajaran si anak itu sendiri. Boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga, namun mungkin jumlahnya bisa diatur lah mungkin. Artinya keperluan di jalan, anak pun jangan terabaikan, sehingga benar-benar bantuan di pemerintah itu pas sasarannya kepada tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas anak belajar dengan bantuan PIP ini. Walaupun jadi persentasenya diperkecil gitu untuk ya karena memang makan juga perlu mereka begitu ya. Jadi ada sebagian yang digunakan untuk makan. Ya, gitu. Tapi pada intinya adalah kita memberikan pencerahan kepada orang tua supaya orang tua murid ini menyadari. Karena kalau yang kada diberikan, kalau kita kada duduk bersama menjelaskan ini, sehingga uang ini salah sasaran terus-terusan. Jadinya kan kada tercapai. Jadi supaya kedua-duanya tercapai, maka silahkan gunakan untuk keperluan rumah tangga, namun persentasenya sedikit. Yang diutamakan adalah untuk ini. Nah, insya Allah kalau kita duduk bersama diberikan pencerahan, orang tua ini mikir, oh ini benar, ini. Jadi kada mengharapkan untuk keperluan rumah tangga itu menunggu duit yang ini yang digunakan. Karena kayak salah paham malah. Salah paham. Pikirnya BLT ya. Ya itu pikirannya untuk situ, ini untuk anak sedikit sekali. Padahal tujuannya itu. Nah itu penting duduk bersama dibicarakan. Baik, itu kan spesifik nih untuk PIP ya malah. Anggaplah ini umum, kita kada tahu ketika ada di sebuah sekolah macam-macam tuh, sebuah dilema etika, ada hanya PIP tadi, ada masalah lain.
mungkin ketika Bapak menemukan satu masalah, itu adalah dilema etika yang sama-sama benar kayak tadi, apapun bentuknya, adalah satu prosedur atau langkah-langkah langkah-langkah yang Bapak terapkan untuk mengambil keputusan tersebut. Misalnya 1 ini dulu, 2 ini dulu, 3 ini dulu, atau tidak ada langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah pertama adalah kita kasus ini karena terjadi di sekolah ini, kita untuk memecahkan itu kita mengumpulkan seluruh dewan guru dulu. Seluruh dewan guru kita kumpulkan, kemudian kita hadirkan komite sekolah bahwa kita, karena gini, setiap ada permasalahan yang timbul di sekolah ini, kasus sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kepala sekolah saja. Jadi kita kumpulkan seluruh dewan guru maupun warga sekolah, komite sekolah kita hadirkan, lalu apa saja permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita bicarakan bersama, kita kemukakan dalam forum rapat. Nah, kemungkinan kita minta pendapat kepada guru-guru dan komite sekolah bagaimana nih cara yang terbaik, yang mana dulu yang kita selesaikan. Nah, setelah itu dapat, baru mungkin kita sebagai kepala sekolah baru kita menyelesaikan kepada kepada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi awal-awalnya adalah kita mengumpulkan seluruh dewan guru dulu, warga sekolah ataupun komite sekolah, kita sampaikan permasalahan yang ada. Setelah itu dapat permasalahan yang apa yang kita dulukan dulu, prioritas yang kita selesaikan dulu, maka kepala sekolah baru bisa mengambilkan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anggaplah ini sudah ketemu nih solusi, ada solusi hasil dari musyawarah tadi. Ada tidak Pak satu hal yang efektif mungkin yang membuat keputusan tersebut dapat kuat ataupun dapat diterima ataupun dapat berpengaruh baik ke orang lain? Ada nggak satu hal yang berpengaruh begitu Pak, yang Bapak tekankan ini harus ada supaya keputusan ini dapat berjalan dengan baik begitu, atau dapat diterima dengan nyaman atau apapun begitu Pak? Pada intinya adalah kalau ingin menyelesaikan setiap masalah itu tidak ada istilah yang harus kita pegang gitu ya. Yang kita pegang untuk ini. Namun itu adalah kebijakan dari kepala sekolah untuk melihat situasinya dulu. Kasus seperti apa, siapa yang terlibat, masalahnya apa. Nah, kalau sudah ada, baru kita memanggil orang yang bersangkutan. Jadi pegangan selama ini untuk memecahkan masalah itu adalah kita memanggil orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kita panggil, kita bicarakan baik-baik. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan supaya kedua belah pihak bisa diterima dengan baik. Mungkin trik memanggilnya seperti apa mungkin Pak? Oh ya, trik memanggilnya adalah yaitu bisa wali kelas berkunjung ke rumah orang tua tersebut yang ada masalah yang berkaitan itu, ataupun kita lewat media sosial. Nah, misalnya di WhatsApp langsung kepala sekolah memanggil kepada yang bersangkutan supaya datang, ataupun bentuk surat yang diharapkan sekali kehadirannya untuk datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Insyaallah kalau kita panggil kedua pihak duduk bersama, insyaallah ada jalan keluar yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua pihak. Itu kalau masalahnya sudah kita ketahui duluan. Iya. Kalau tiba-tiba Pak? Kalau tiba-tiba ada nggak triknya biar kita tuh bisa bisa menguasai keadaan gitu lah. Nah, kalau tiba-tiba itu misalnya terjadi pada siswa atau pada di luar atau datang kemari atau kayak apa kasusnya nih? Iya. Kita orang datang ke sekolah tiba-tiba marah-marah kah seperti itu, dia kecewa dengan keputusan sekolah entah bagaimanapun, lalu mereka anggaplah tidak enak datang seperti itu. Nah, itu dengan spontanitas kita kebetulan ada berada di tempat, kita datangi orang tersebut. Nah, kalau orang ini masih ngoceh dan sebagainya,
membawa emosinya kita biarkan aja dulu. Kita biarkan meredam gitu Pak. Ya kita biarkan sampai sudah emosinya sudah keluar. Jadi kita emosi sudah keluar, selesai. Nah, lalu kita tanya, Pak sudah selesai masalah ini? Apa yang pengen sampaikan? Sudah. Nah, kita bawa duduk bersama di ruangan ini dengan berapa orang? Misalnya 1 orang, kita 1 orang. Bila beberapa orang, kita minta perwakilannya aja. Siapa yang bisa menghadap kita ketemu. Bapak mau diselesaikan atau enggak nih masalah ini? Kalau Bapak mau diselesaikan, silakan Bapak menghadap saya di ruangan. Kita bicarakan apa masalahnya ini. Kok tiba-tiba seperti ini? Nah, kita mau tahu juga apakah kami di pihak sekolah ada pelayanan yang kurang memuaskan atau apa, kita bicarakan baik-baik. Nah, mau seperti itu. Kalau Bapak mau, silakan datang. Silakan kita bicara. Nah, kalau Bapak tidak mau, kita tanya maunya Bapak seperti apa. Nah, itu kita tawarkan. Itu di kantor Pak lah, bukan di luar berarti Pak lah. Bukan di luar. Artinya misalnya maksudnya di luar tuh di luarnya masuk ke halaman. Kan ranah kewenangan kita kan. Kalau kita punya pagar, begitu orang itu masuk ke pagar kita ini, kita sudah ranah kita nih. Nah, kita yang tanggung jawab. Tapi kalau mereka di luar, ngoceh-ngoceh biarkan aja sampai selesai. Kalau memangnya perlu dengan kita keluarin. Maunya apa? Keluar dalam. Kalau mau kita sering ke dalam. Kalau Bapak kada maunya apa Bapak ini. Oke, sudah selesai. Langsung kita telepon ke pihak yang berwajib. Nah, itu kan ini mengganggu nih. Nah, mengganggu ketentraman dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi masih jam dinas. Kita ini dilindungi oleh undang-undang, dilindungi pemerintah. Nah, kalau ketemu seperti itu kita lihat dulu tempat kejadiannya. Nah, apakah di luar? Contohnya kalau SD Pemda 4 ini kan tuh di jalanan. Nah, teriak-teriak di jalanan apa? Biarkan aja dulu. Nah, kalau dia sudah menyulitkan ke kita, memanggil kita keluarin perwakilan 1 orang ke sana. Nah, kita bicarakan tadi maunya apa? Mau nggak kita selesaikan dalam? Selesaikan. Alhamdulillah. Bilanya kada mau biar apa? Nah, bilanya mau ini kita kemungkinan kan kita kada mesti harus mengabulkan mereka kan. Nah, kita lapor kepada pihak berwajib. Ya. Berbahaya atau ya. Oke. Kan apa mungkin ada berbahaya, terancam soal yang jelas kan mereka mengganggu proses belajar mengajar ini. Salah satu sudah melanggar hukum. Nah, kalau mau baik-baik silakan kita selesaikan di sini tanpa melibatkan pihak hukum atau kada terlibat urusan kepolisian. Nah, jadi Pak, selama ini ketika Bapak pengambilan keputusan di sekolah, ada tidak tantangan tertentu yang anggaplah itu membumbui kegiatan pengambilan keputusan tersebut, mewarnai tantangannya? Ya, itu setiap ada permasalahan yang kita pasti ada itu suka dukanya ataupun apa kebijakan yang kita ambil, kadang-kadang ada yang pihak lain yang merasa kada nyaman, masih kada nerima. Yaitu bagi saya sebagai kepala sekolah, pimpinan itu hal yang sudah lumrah. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi, kita jangan mengharap semuanya ini bisa diselesaikan dengan mudah. Karena ada yang kita hadapi pihak lain, kada mesti pihak yang itu bisa menerima apa yang kita hadapi. Dan itu pernah kita alami. Ada orang tua kasus yang bla gitu. Nah, tiba-tiba ada pihak lain yang merasa kada terima. Malah pihak lain pun mengintimidasi bahwa Bapak selesai ke ini. Tapi kita menghargai pendapat orang itu, namun kita tidak serta-merta langsung mengambil istilahnya menyetujui. Kita pikir dulu dengan jernih. Ini kalau kita setujui, contoh begini, kami pernah dulu ada kasus itu masalah orang tua murid dengan sekolahan. Nah, setelah itu menyebar di WhatsApp guru-guru. Nah, jadi guru-guru agar buat madu gimana pak. Lalu ada orang tua murid yang meminta bahwa masalah ini mungkin diketahui orang tua murid, minta Pak kita rapat aja, kumpulkan seluruh orang tua murid. Oke, terima kasih saran dan masukannya. Namun kita tidak menindaklanjuti seperti itu. Karena gini,
Kalau kita melanjutkan mengumpulkan orang tua murid semuanya, kita beritahukan ini ada kasus ini, nah ini jadinya memperkeruh suasana. Karena mengumpulkan orang banyak ini, pola pikirnya beda-beda. Nah, sedangkan WhatsApp yang kita ketemu ini cuma ada di satu kelas saja. Nah, ada satu kelas, ada orang tua yang merasa kada puas dengan pelayanan kita. Nah, jadi menurut saya sebagai kepala sekolah tidak perlu kita mengumpulkan orang tua semuanya kita beritahukan. Berarti kita memberitahu kepada mereka kita ada masalah. Sedangkan ini masalah cuma di salah satu kelas saja. Kita selesaikan di sini aja. Kalau perlu kita cari kita lacak. Mungkin ini kan memang anggaplah suatu talent di WhatsApp itu kan tidak kelihatan nama orang tuanya yang sampai ini. Kita biarkan aja. Kita lihat ekornya kayak apa. Yang penting apa yang disampaikan orang tua itu tidak benar kenyataannya dengan kita. Kita memang mengakui bahwa kita seperti di jalannya, tapi apa yang dituduhkan oleh orang tua itu tidak benar. Sehingga kita terbuka aja, memang tidak benar. Kalau kita tidak benar, kita harus membuka forum sampai mengundang seluruh orang tua murid. Sehingga masalah ini kita lihat orang tua murid yang lain. Nah, orang tua murid yang lain ini dari sekian banyak ini beda-beda pemikirannya. Nanti dibicarakan di pinggir jalan, ketemu orang yang kada berkepentingan, mendengar, lalu dibicaranya ke sana kemari. Yang buruk sekolah kita. Nah itu contoh orang tua kan katanya hari binian nih. Nah kan boleh bini-bini ini kan mau ke sayur. Mau ke sayur, pendar-pendar. Yang dipendari bukan orang tua murid sekolah di sini. Yang di luar, paman sayur mendengar. Paman sayur dibawanya ke sana aja. SD itu gini aja. Nah jadi kan fatal itu berat jadinya. Nah jadi lebih baik jangan kita kadusa. Jadi memang itu ada hal-hal yang demikian yang istilahnya itu mempunyai pemikiran lain yang tidak sepaham dengan kita, tapi kita harus jernih mengenal itu. Karena ini masalahnya cuma masa satu kelas, ada orang tua di kelas itu yang komplain dengan ini dan sebagainya. Tidak perlu kita mengundang orang tua murid semuanya. Kita biarkan dulu, akhirnya ketemu. Nah, alhamdulillah beberapa hari ketemu orang yang kita panggil. Apa maksudnya ini? Buktinya apa? Nah, ternyata kan buktinya tidak ada. Nah, kenyataannya kami seperti ini. Jadi kita nasihati dengan baik kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan minta maaf mungkin terbawa emosi atau mungkin terbawa masalah keluarga dan sebagainya. Itu tantangan tadi malah kita membaca situasi malah membaca situasi di mana duduk permasalahannya begitu malah. Ya betul. Jadi kita kadang mesti harus istilahnya bahasa apa itu kalau kita tuh masih dengan suara orang di lain itu jangan dulu. Kita cerna dulu. Ya kalau memang baik bagus. Saran dari orang tadi kalau kita lihat sisi positif negatifnya. Ini bakal kalau kita turuti ini malah memperkeruh suasana yang tadinya cuma satu kelas tahu jadinya seluruh tahu, belum lagi dibicarakan di pinggir di mana-mana, akhirnya malah menyebar. Kita diamkan aja. Nah tapi pada intinya adalah kita tetap konsultasi dengan seluruh guru dan juga dengan komite sekolah kita libatkan bahwa ini ada kasus seperti ini. Jangan kita membelakangi komite sekolah, karena komite sekolah itu berperan sebagai perwakilan dari orang tua murid. Paling kan tantangan dari luar nih Pak, mungkin tidak tantangan tersebut datang dari dalam sendiri, artinya kan dari internal sekolah sendiri begitu Pak, atau rekan-rekan guru kah atau sendiri. Iya betul. Nah kalau dari guru itu pasti juga ada, pasti ada. Nah kita beri pencerahan kepada guru yang bersangkutan. Mungkin guru ini kan belum sampai pemikirannya seperti apa. Nah kita sebagai persoalan bijak, kalau ada tantangan dari dalam, maka yang saya guru, salah satu guru itu kita pendekatan, kita berikan pengarahan, pencerahan bahwa semestinya begini. Ya, memang kalau ibarat pasangan itu pasti ada masalah itu, apakah dari luar tantangan itu bukan dari dalam. Jadi pada intinya adalah kalau dari dalam kita adakan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan tersebut. Nah, jadi selama ini nih
ketika pengambilan sebuah keputusan, Bapak ada tidak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu kah untuk menyelesaikannya? Ya pasti itu. Jadi untuk menyelesaikan keputusan itu kita lihat dulu. Namun walaupun kita punya ada kesibukan lain, kita utamakanlah masalah ini. Yang jelas setiap ada permasalahan, kita utamakan cepat diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Kalau misalnya ada kasus anak di sekolahan, cepat kita selesaikan hari itu juga. Jangan menunggu sampai esok hari atau jangan ibas sampai dibuat tegur dulu. Kita cepat selesaikan. Jangan sampai ada permasalahan itu kita lambatkan. Jadi kalau jadwal itu hanya kita relatif lah istilahnya itu kita lesekon. Kalau permasalahannya tuh pas di jam dinas, kita cepat selesaikan. Nah, kita selesaikan ya, kecuali mungkin kepala lagi berada di luar, kita minta kepada guru untuk menindaklanjuti menyelesaikan. Jangan sampai permasalahan dibawa ke rumah karena asumsi dari di rumah kan beda-beda, jadinya lalu kita membesar masalahnya. Jadi kesimpulannya adalah bila ada permasalahan itu cepat diselesaikan, jangan lambat. Nah, siapapun yang menemui masalah itu kita instruksikan kepada guru cepat diselesaikan, jangan lambat. Apabila guru masih di suasana pembelajaran ada kasus tiba-tiba anak berkelahi, nah itu anak langsung dibawa ke kantor. Guru tetap mengajar, diselesaikan oleh kepala sekolah. Kalau tidak ada kepala sekolah, minta bantuan kepada guru yang lain. Kalau tidak ada guru yang lain juga, selesaikan kayak pacarnya di kelas. Kalau perlu pelajaran dihentikan sebentar dulu. Nah, jadi intinya adalah ada jadwal, namun secepatnya diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Segera diselesaikan. Jangan sampai ada dingin nih. Iya, oke, siap. Selama ini Bapak ketika pengambilan sebuah keputusan atau penyelesaian sebuah masalah, adakah orang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah tersebut? Jadi selama saya bertugas sebagai sekolah selama 9 tahun lebih ini, ada permasalahan yang dihadapi, itu adalah untuk mempermudah penyelesaian itu. Pertama adalah di dalam diri kita sendiri dulu, dari kita sendiri, kemudian kita melibatkan kepada pihak lain, yaitu seluruh dewan guru, minta dukungan mereka dan juga pihak komite sekolah. Jadi pada intinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut supaya mudah diselesaikan, kita melibatkan seluruh warga sekolah, bukan hanya kita sendiri. Namun awalnya yang lebih utama adalah datang dari pemikiran kita sendiri dulu, seperti apa kita ingin menyelesaikannya. Nah, setelah itu kita minta dukungan dari pihak warga sekolah, yaitu guru dan komite sekolah. Dari semua hal yang Bapak sampaikan barusan, selama kita berbincang-bincang tadi, apa nih kira-kira sebuah kesimpulan atau hal baik yang didapatkan dari selama Bapak memimpin kurang lebih 9 tahun ini? Jadi kesimpulan setiap permasalahan yang kita hadapi adalah, pertama, kita sebagai kepala sekolah, bila ada permasalahan yang kita hadapi, kasus yang kita hadapi dengan hati yang tenang dan dingin. Kedua, yaitu permasalahan yang kita hadapi secepatnya kita selesaikan, jangan berlarut, jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita jangan menyelesaikannya sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan warga sekolah, yaitu terhadap guru maupun komite sekolah. Insya Allah dengan yang 3 tadi kita dapat menyelesaikan dengan permasalahan dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, untuk menyelesaikan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus melibatkan seluruh warga sekolah, yaitu perwakilan orang tua murid, yaitu komite sekolah, dan siapapun yang terlibat dalam kasus itu cepat kita selesaikan, jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikan tersebut. Oke, siap. Jadi yang belum dapat dari nomor 8 ini, tadi kan dihadapi dengan kepala dingin gitu Pak, juga jangan ditunda-tunda, serta koordinasi dengan semua pihak. Oke, terakhir Bapak, kami minta
tips dong, minta saran-saran bagaimana teknik atau trik-trik yang tepat dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai kepala sekolah. Selain yang 3 ini mungkin ada tambahan lain. Iya. Selain pada itu kita banyak menggali informasi di luar. Seperti sekarang kan media sosial kan sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak kita melihat setiap ada permasalahan kasus seperti apa diselesaikan gitu. Dan juga banyak membaca dalam artian kalau membaca masalah apa itu banyak membaca ya anggaplah gimana ya, selain pada yang tadi itu kita banyak belajar di luar juga, banyak di luar baik di media sosial maupun di media lainnya. Kita jangan henti-hentinya untuk belajar lah gitu. Jadi kesimpulannya kita belajar. Jadi kesimpulannya kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita banyak belajar. Setiap apa yang kita hadapi makin banyak makin bagus, karena makin menambah kedewasaan kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Oh, janganlah takut pula. Jangan takut. Semakin banyak masalah semakin bagus. Jangan takut kita. Jangan menghindar dari permasalahan. Jangan menghindar. Nah, dari permasalahan kita hadapi. Setiap ada masalah kita hadapi. Jangan kita menghindar. Nah, cuma triknya yaitu banyak kita belajar juga di luar. Seperti kita melihat di YouTube atau di mana setiap ada permasalahan kita belajar. Oh, begini cara penyelesaian. Punya backingan, Mbak? Punya backingan kah? Andainya masalah terlalu besar, bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, kalau untuk backing sih kan tidak ada. Paling kita backing kan bikin di pihak berwajib aja. Nah itu. Hukum berarti Pak lah. Ya hukum. Karena kita sebagai ASN kita dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh ada payung hukumnya. Nah ada payung hukumnya. Jadi apabila kita sudah terpojok dan sebagainya, kita selesaikan. Mungkin ada wajar kan orang ada masalah pos kan. Iya. Biasanya, tapi kita ada karena kita di bidang pemerintahan, ada payung hukumnya dan kita ada undangan dan dilindungi. Langkah yang terakhir adalah yaitu kita mengadu kepada pihak dinas dulu. Nah setelah dinas memberikan jawaban solusinya, dinas pun akan menghadap kepada pihak yang berwajib. Cuma selama ini alhamdulillah kadang-kadang sampai ke sana. Bisa diselesaikan di sekolah. Dan ingat, apabila Anda nanti jadi kepala sekolah, jangan sekali-kali menyelesaikan masalah melibatkan orang dinas. Jangan melimpahkan permasalahan ke dinas, jangan. Selesaikanlah kayak dengan bijak di sekolah ini. Kalau merasa ada pos kayak apa, kita carikan solusi yang terbaik. Baik itu masalah intern maupun eksternal. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Pengalaman yang berharga banget bagi kita ini sebagai calon penggerak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Pak. Ya, Pak. sukses. Amin.